Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita semua, Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Dan pemirsa, seperti biasa pada edisi hari ini kita akan membahas informasi dan hal-hal yang bermanfaat untuk pemirsa tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita ada narasumber. Beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Samarinda, yaitu Al-Ustadz Fatur Rahman Hakim M.Sos. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, saya sangat bahagia. Sangat bahagia. Boleh diceritakan kenapa bahagia Ustadz? Alhamdulillah, saya bahagia sekali. Mengapa saya bahagia? Karena dalam situasi yang seperti ini saya masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Dengan situasi seperti ini saya lebih khusyuk ibadah saya. Saya sangat bahagia sekali. Alhamdulillah. Dan supaya kebahagiaan kita juga sama-sama bertambah Ustadz, hari ini kita ingin sama-sama belajar kepada Ustadz tentang berjiwa merdeka dalam berpuasa gitu. Nah, jadi tema hari ini adalah berjiwa merdeka dalam puasa. Dan untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Fatur Rahman untuk menyampaikan tausiahnya kepada beliau. Langsung saja kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya sangat senang sekali. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya doakan semoga Direktur Tepian TV beserta kru Beranda Dakwah ini semuanya keinginan, semuanya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Mudah-mudahan dalam situasi yang seperti ini kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang bahagia, situasi yang saat ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ini puasa pada tahun ini memang sangat berbeda. Oleh karenanya salah satu karya guru besar di Fakultas Dakwah UIN Sultan Ampel Surabaya, guru saya itu, beliau menulis berjiwa merdeka dengan puasa itu memang luar biasa. Jadi apa sih maksud Ramadan itu? Ramadan itu artinya apa? Ramadan itu artinya pembakaran. Pembakaran. Iya. Jadi Ramadan itu artinya pembakaran. Pembakaran yang pertama adalah pembakaran lemak. Itu yang pertama. Okay. Mengapa saya sebut pembakaran lemak? Karena pembakaran lemak saat ini yang kemarin-kemarin itu situasi yang seperti itu, kita masih mikir makan apa. Bahkan di status WA, Facebook pun makan apa, kelaparan apa. Tapi nyatanya ya toko-toko yang pagi masih bisa sarapan, siang bisa masih makan soto, masih makan bakso, sore masih cari lagi makan, malam masih cari lagi nasi goreng. Coba. Jadi pembakaran ini pembakar lemak supaya tidak menumpuk lemak. Mengajarkan kita supaya kita itu bisa dibakar lemak-lemak yang biasanya 11 bulan itu dibakar 1 bulan. Itu pembakaran yang pertama. Pembakaran yang kedua ya adalah pembakaran dosa. Ya. Pembakaran dosa, mengapa pembakaran dosa? Kita itu setiap hari, setiap waktu pasti kita itu berdosa, pasti melakukan salah. Lah, momen yang seperti ini
Yang kemarin-kemarin itu justru ikhtiar yang lebih diutamakan ketimbang keyakinan. Maka cobalah sekarang ini, momen yang seperti ini, jangan sampai ikhtiar itu mengalahkan keyakinan. Keyakinan harus bisa mengalahkan ikhtiar. Mengapa? Karena jika ikhtiar itu mengalahkan keyakinan, yang terjadi adalah kebingungan. Seperti semakin sekarang ini, bingung akhirnya. Tetapi kalau keyakinan yang kita dapat mengalahkan ikhtiar, yang terjadi adalah ketenangan dan kebahagiaan. Itulah maksudnya. Allah itu ketika Ramadan itu mengobrol semua pahala, menggandakan semua pahala. Bayangkan. Jadi itu pembakaran yang kedua. Pembakaran yang ketiga kita harus berjiwa semangat, berjiwa merdeka. Minimal kita merdeka tidak mengeluh. Itu juga merdeka. Kemarin kita mengeluh, siapa sih? Semuanya, bukan hanya Indonesia saja yang merasakan wabah seperti ini. Banyak negara-negara yang lain, banyak yang mengeluh karena di PHK, banyak yang mengeluh karena seperti ini, ekonominya rusak, gagal, relasi dan sebagainya. Tapi semua itu atas izin Allah semuanya. Kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan pemerintah Cina. Tidak usahlah. Kalau semuanya itu memang atas izin Allah. Kita sehat, kita sakit. Kita akan sakit kalau diizinkan Allah. Kita sehat juga diizinkan Allah. Jadi keluarnya wabah virus itu juga memang diizinkan Allah untuk keluar. Dan terjadi di Indonesia ini. Semua atas izin Allah. Iya, atas izin Allah semuanya. Jadi kita itu harus berjiwa merdeka dengan tanpa mengeluh. Coba kita mengeluh itu. Nah, jadi ya mungkin itulah. Jangan mengeluh, harus berjiwa merdeka. Jangan mengeluh dan tetap semangat. Ya. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini, penyakit, wabah, pandemi ini semua atas izin Allah, seperti itu pemirsa. Dan kita akan kembali lagi masih dalam program kita, yaitu Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan tentunya pemirsa sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengar tausiah dari Ustadz Fatur Rahman tentang berjiwa merdeka dengan puasa. Nah, kita akan gali bersama-sama sebenarnya apa maksud dari berjiwa merdeka dengan puasa ini. Langsung saja kita persilahkan kembali kepada Ustadz Fatur Rahman untuk menyampaikan tausiahnya yang sempat terputus tadi. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi berbahagialah sekarang ini yang bisa sholat tarawih dengan khusyuk. Berbahagialah sekarang ini yang bisa menikmati berbuka bersama dengan keluarga. Biasanya kita berbuka di masjid, tapi ada himbauan yang dilarang berbuka di masjid. Tapi bahagialah, berapa tahun kita tidak bisa berbuka bersama dengan keluarga, tapi sekarang bisa merasakan berbuka bersama dengan keluarga. Kita sholat tarawih bisa, bersyukurlah, bahagialah. Mungkin kita kadang luput dari penghayatan doa dari sang imam atau yang biasanya kita sebut zikir dan doa ketika kita sholat tarawih. Ada doa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Itu sampai diulang berapa kali? 3 kali. 3 kali. Dalam penghayatan itu saya kasih benang merah, jadi ridho yang saya garis bawahi. Ridho. Kenapa kok harus ridho? Buat apa kita itu kaya tapi Allah nggak senang dengan kekayaan kita? Buat apa kita kaya tapi Allah itu nggak ridho dengan kekayaan kita? Buat apa kita sehat tapi Allah nggak suka dengan kita?
Lebih baik kita miskin tapi senyum, Allah selalu hadir. Lebih baik kita sakit tapi Allah selalu hadir. Tapi saya mungkin sama seperti saya juga tidak mau sakit, tidak mau miskin, tidak mau. Tapi saya ingin juga seperti Anda juga, Mas, ya, ingin sehat, ingin kaya, sukses dan bahagia. Amin. Dan disenangi Allah. Amin. Diridhoi Allah, itu keinginan kita. Tapi kita tuh jangan mengklaim bahwa semuanya itu diridhoi Allah. Tapi kita berharap agar apa yang kita lakukan itu diridhoi, disenangi oleh Allah. Apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Rezeki yang kita terima itu diridhoi oleh Allah. Itu maksud dari doa tadi itu, ridho. Ridho, yang terpenting itu ridho. Yang penting Allah senang dengan seperti ini. Allah ridho. Walaupun kita itu di PHK gara-gara bencana wabah seperti ini, tapi Allah itu ridho. Allah akan memberikan anugerah yang besar nantinya. Saya yakin seperti itu. Karena tidak akan mungkin Allah membiarkan kita terpuruk seperti itu. Pasti Allah itu memberikan hal-hal yang paling luar biasa nanti. Nabi itu ketika dilempar di Taif, dilempar batu di Taif itu sampai bermake up darah. Iya kan? Yeah. Sampai bermake up darah. Sampai darah pun, giginya pun patah, rontok gara-gara dilempar batu di Taif. Tapi Allah itu ridho. Tidak apa-apa ya Allah, asalkan engkau ridho ya. Coba. Nah kita lapar, tidak apa-apa ya Allah, kalau kita itu ridho, kalau Allah itu ridho. Bisa tidak seperti itu? Jauh kita itu. Bahkan sampai doa Nabi itu, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin. Ada orang yang berdoa seperti itu? Saya yakin pemirsa belum ada yang seperti itu. Tapi Nabi, jadikan keluargaku menjadi keluarga yang miskin. Jadikan aku orang miskin. Sampai diberi julukan Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Bukan hanya itu, doa Nabi selanjutnya yakni Allahumma ja'alni rizqana li Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikan rezekiku itu hanya dimakan untuk sehari. Bayangkan pemirsa. Apakah ada yang berdoa seperti itu? Saya yakin belum ada. Jadi kelaparan ini yang kita rasakan saat ini. Lapar kan dalam arti kita dalam puasa. Tetapi Allah ridho. Maka saya harapkan semoga puasa yang Bapak Ibu lakukan semuanya pemirsa, saudaraku sekalian, semoga puasa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting ini ridho. Allah senang dengan kelaparan kita. Allah senang walaupun kita itu makan hanya tahu tempe saja ketika berbuka puasa. Allah senang, Allah ridho kalau kita itu hanya segelas air teh saja. Subhanallah. Subhanallah. Dan tadi sempat Ustadz membahas tentang Rasulullah pernah berdoa tentang ya Allah jadikanlah keluargaku makan rezekinya untuk sehari saja. Itu mungkin ada alasannya Ustadz. Kenapa Rasulullah demikian? Mengapa sampai seperti itu? Karena Rasulullah itu setiap hari, Mas, itu memikirkan nasib orang-orang miskin. Setiap hari memikirkan makan apa, makan apa, besok makan apa. Itu dipikir oleh Rasulullah. Lah sekarang ini alhamdulillah kan dengan wabah seperti ini orang-orang yang kaya itu kan mikir. Kira-kira orang yang di PHK yang sehari itu bayarannya hanya sehari langsung bayaran, kemudian ada wabah seperti ini tidak bayaran, tidak gajian, dia berpikir juga makan apa. Benar-benar. Itulah mengapa Allah itu menurunkan seperti itu. Subhanallah. Subhanallah. Ternyata demikian alasannya Ustaz ya. Dan kita akan lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Bernada Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah.
Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita masih bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Fatur Rahman Hakim MSOS. Dan tadi kita masih membahas dengan serunya tentang berjiwa merdeka dengan puasa. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz tentang ridho Allah kepada kita semua. Nah, timbullah pertanyaan dari saya nih, Ustaz. Kira-kira bagaimana cara kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita untuk menuju ridho Allah? Bagaimana kita mendapatkannya itu seperti itu, Ustaz? Ya. Tentu kita itu harus bagaimana sih agar kita itu bisa meraih ridho Allah? Jadi gini. Gigi Nabi yang patah, muka yang bermake up darah, lalu kemudian cercaan orang, sinisme itu dianggap Nabi, sinisme tadi itu orang-orang yang berkata jelek pada Nabi itu sebagai musik penyemangat hidupnya. Penyemangat hidup. Iya, penyemangat hidupnya. Gigi yang patah, muka yang bermake up darah, tak apalah, yang penting Allah itu senang kepada saya. Ya Allah. Sama seperti ini, Mas. Kita berkunjung ke rumah orang, ya kan? Kalau tuan rumah itu malas menemui kita, pastilah kita itu tersiksa kan? Artinya seperti ini. Kita berkunjung tidak diberikan suguhan makanan. Ketika kita berbicara dia menutup telinga. Sangat tersiksa orang itu. Tetapi alangkah bahagianya kalau orang itu kita bertamu ke rumah orang itu senyum, bergurau, senang melihat ketika saya bercerita, menanggapi, itu senang. Itu sama dengan ridha Allah itu. Jadi walaupun apa yang kita lakukan, kalau Allah itu senang, enak. Tapi kalau kita itu kaya, ya kita sehat, tapi Allah nggak senang, nggak enak juga, tersiksa kita itu. Benar. Iya kan? Iya, ibarat kita tamu gitu kan. Ternyata orangnya. Jadi saya harapkan ya pemirsa semua juga berharap. Jadi apa yang kita lakukan memohon ridho Allah. Sakit sedikit yang sekarang ini bisa menerima THR atau tidak menerima THR tunjangan hari raya, cobalah ridho Allah. Mungkin Allah itu belum ridho kalau kita itu menerima THR, tapi Allah ridho. Jadi yang pertama ridho dulu, ridho. Lalu kemudian untuk kita agar bisa meraih ridha Allah itu, kita itu jangan melihatkan mimik kita itu mengeluh di hadapan Allah. Jangan mengeluh. Jangan kita lihatkan keluh kesah itu, jangan dilihatkan. Sampai Allah dalam hadis qudsi itu ada. Riwayat Abu Hayya itu ada. Kalau kamu itu mengeluh dengan pemberianku, kamu bosan dengan aku, sudahlah kamu cari Tuhan yang lain saja selain aku. Sampai seperti itu. Bayangkan, ya Allah. Maka oleh karenanya terimalah sebesar apapun nikmat Allah yang saat ini kita rasakan, terimalah dengan suka hati dan senang hati. Insya Allah apa yang kita lakukan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang terpenting dalam berjiwa merdeka tadi. Dengan puasa ini harus ridho. Iya. Jadi salah satu cara merdeka adalah meraih ridho Allah terlebih dahulu. Gitu. Luar biasa. Dan terkadang Ustaz, ini kan tadi tuh kita nggak boleh mengeluh gitu ya kan. Iya. Nah jadi bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepada Allah bahwasannya kita perlu gini, ya Allah hamba perlu ini buat gini-gini gitu. Jadi seperti itu kita harus mengapresiasi penyakit. Misalkan kita punya penyakit, kita kalau misalkan tangan atau kaki kita dipotong gara-gara penyakit, ya Mas ya, amputasi. Kalau kita itu berpikir kaki atau tangan yang sudah dipotong oleh dokter, kita tidak akan sempat berpikir kaki atau tangan yang masih utuh. Iya kan, kita berpikir terus kenapa dipotong. Tapi coba bersyukurlah dengan kaki yang masih ada, tangan yang masih ada.
Jadi syukuri apa yang ada, jangan mencari yang belum ada. Itu adalah kiat hidup bahagia dan akan senyum ilahi akan datang kepadanya. Jadi yang sakit hari ini, ya saya kasih semangat, ya. Yang sakit di bulan puasa ini saya doakan cepat sembuh. Amin. Ya. Amin. Dan sakit itu adalah itu berharaplah itu semua ridho Allah. Allah senang kalau bapak ibu itu sakit sekarang. Allah akan memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Pasti orang kita itu semua ingin sembuh, tapi dengan sakit ini Allah masih memperhatikan kita agar kita itu lebih dekat kepadanya. Gitu, Mas. Baik. Jadi berjiwa merdeka ini apakah hanya kepada orang-orang yang benar-benar merdeka saja? Kan terkadang ada tuh pegawai yang ya karyawan yang buruh lah yang harus bekerja seharian ketika berpuasa, itu apakah dikatakan merdeka juga, Ustaz? Iya, jelas itu. Merdeka juga. Jelas merdeka itu. Dia tidak mengeluh. Dia menghidupi, memberi nafkah anak dan istri. Jangan mengeluh. Bersyukur bisa memberi nafkah kepada anak dan istri. Syukur sekali. Bayangkan sekarang banyak yang kebingungan mencari pekerjaan. Oh, benar. Iya kan? Benar. Banyak yang belum bekerja, tapi bersyukurlah. Dengan keadaan seperti itu, apresiasilah. Terima kasih wahai Allah, Engkau memberikan aku sehat dan aku giat bekerja. Alhamdulillah, luar biasa pemirsa. Dan tetaplah kita mencari ridha Allah dan jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam program Radha Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Radha Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita akan kembali melanjutkan tausiah tadi yang sempat terputus. Tapi sebelum kita lanjutkan pemirsa, kita juga membuka sesi pertanyaan kepada pemirsa setia Radha Dakwah yang ingin bertanya. Langsung saja hubungin kita di 0852 8202 7773. Nah, nanti kita akan bacakan, insya Allah jika sempat langsung kita bacakan dan langsung dijawab oleh Ustadz Fatur Rahman. Jika tidak, mungkin insya Allah akan dibahas di kesempatan lainnya. Dan langsung saja kita persilahkan kembali kepada Ustadz Fatur Rahman untuk menyampaikan tausiahnya tadi yang sempat terputus. Ustadz, silakan. Jadi gini, jika kita itu ikhlas dan ridho, kita itu akan mendapatkan yang pertama jiwa yang bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, fisik kita itu lebih sehat. Kemarin yang sakit kan pesimis. Dengan seperti ini kita berjiwa merdeka, optimis, lebih sehat lagi. Kemudian kematian yang menyenangkan. Allah senang sekali kalau kita itu dalam posisi yang diridhoi Allah. Senang walaupun kamu itu sakit, tapi Allah senang. Itu senang sekali Allah. Apalagi yang bersujud, subhanallah. Oleh karenanya Ramadan ini memang bulan bertadarusnya Nabi dengan malaikat Jibril. Jadi pemirsa yang setia di Radha Dakwah, Ramadan ini jika Anda itu sering bertadarus ngaji Al-Quran, maka tadarus Anda sekalian itu bersamaan dengan para malaikat. Karena Nabi dan malaikat waktu itu bertadarus di bulan suci Ramadan, maka ketika kita bertadarus sama saja kita bertadarus dengan para malaikat. Subhanallah. Subhanallah. Berarti itu sangat luar biasa. Berarti makanya sangat dianjurkan sekali kita bertadarus di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan ini. Jadi kemudian untuk yang lagi saya kembalikan lagi yang mau ridho tadi itu. Jadi juga kita harus lepaskan dari mental-mental peminta. Walaupun kita tuh miskin, ya, tapi cobalah berbuka itu dengan separuh porsi saja. Ramadan itu bukan bulan untuk menumpuk lemak. Jangan-jangan kita habis hari raya nanti kita tambah gemuk. Nah itu. Jadi justru Ramadan ini yang menjadikan kita itu
Coba berpikir lagi, bersyukur nikmat yang Allah berikan itu. Walaupun yang saat ini makannya sepiring, cobalah untuk berbuat hati agar separuh saja diberikan kepada orang yang tidak mampu. Itu saja. Baik. Jadi ketika di bulan Ramadan ini hendaknya kita membakar tadi seperti yang membakar lemak tadi ya. Nah, jadi kita langsung saja Ustaz masuk ke sesi pertanyaan. Silakan. Yang pertama ada dari 08781051 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriansyah dari Jalan KS Tubun. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui bahwasannya Allah itu telah ridho kepada apa yang telah kita kerjakan. Nah, terkadang memang seperti ini Ustaz. Ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita tahu apakah Allah itu ridho kepada kita atau tidak, seperti itu Ustaz. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya. Bagaimana kita mengetahui orang itu akan merasa tenang? Ya, justru tenang, tidak gerusa-gerusu. Kalau bahasa Jawanya gerusa-gerusu. Tapi kalau bahasa sekarang tergesa-gesa. Tergesa-gesa ya. Ya. Jadi tenang. Puasa wis gak keburu-buru lah. Waktunya sahur ya sahur, gak terburu-buru, santai. Waktunya buka juga tidak menggebu-gebu, cari inilah cari itulah. Karena apa? Kalau kita buka itu keinginan mau buka itu pingin ini, pingin sate, pingin es ini, pingin es kopior, pingin dan segalanya. Tapi ketika sudah kenyang gak kemakan semuanya. Jadi tenang. Jadi Allah ridha kalau seperti itu. Jadi tenanglah kita itu, walaupun kita itu makannya itu sisa yang kemarin, kita tenang. Alhamdulillah. Itu loh Allah ridho. Itu Allah ridho. Jadi kita bisa melihat ketenangan kita dalam pemberian Allah itu tadi. Bagaimana kita menyikapinya? Dengan tenang, dengan tidak tergesa-gesa, tenang. Seperti sholat lah Mas, tenang, tumakninah. Ini tumakninah dalam ibadah, bukan hanya dalam sholat, dalam ibadah. Tidak terlalu menggebu-gebu untuk menyiapkan Ramadan, menyiapkan buka. Tidak apa-apa, semangat. Tapi ya dilihat dulu, tenang. Dipikir dulu, kira-kira ada yang belum makan. Harus tenang. Harus tenang. Ketika Allah ridho kepada kita, dapat kita rasakan ketika kita dalam posisi tenang. Iya, gitu. Tenang. Baik. Subhanallah. Subhanallah. Ternyata demikian alasannya Ustaz ya. Dan kita akan lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita masih bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Fatur Rahman Hakim MSOS. Dan tadi kita masih membahas dengan serunya tentang berjiwa merdeka dengan puasa. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz tentang ridho Allah kepada kita semua. Allah ridho kepada kita merasakan ketenangan dalam beraktivitas, kita tidak terburu-buru melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Nah, sekarang saatnya kita telah berada di penghujung acara Ustaz. Dan seperti biasa sebelum kita mengakhiri, kita mohon kepada Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan pada hari ini dan mohon untuk ditutup dengan doa Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi pemirsa yang berbahagia, luar biasa, Ramadan itu bukan bulan untuk menumpuk lemak. Ya, Ramadan itu harus berjiwa merdeka. Berjiwa merdeka itu harus punya semangat yang lebih giat lagi. Jangan sampai kita itu setelah Ramadan, kita itu semakin hidup kita malah nggak tenang. Jangan sampai setelah Ramadan kita itu malah dibenci oleh Allah. Jangan sampai. Justru dengan setelah selesai Ramadan ini kita lebih semangat beraktivitas, semangat beribadah, dan semangat dari yang namanya sifat yang mengeluh. Marilah kita berdoa agar kita semua diberikan kesehatan dan kita semua khususnya Kreo Beranda Dakwah
Direktur Tepian TV yang berbahagia, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'adzin wa ala salati muhafizin wa liz zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa li affika rajin wa bil huda mutamassiqin wa anil lawi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil qada'i radin wa bin na'mai syakirin wa alal bala'i sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa ilal haudi waridin wa minan nari najim wa bil huda mutamassikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, ampuni segala kesalahan kami semua ya Allah. Wahai Allah, bantulah saudara kami yang hari ini atau beberapa hari yang lalu kesulitan ekonominya ya Allah. Jadikan hari ini dan selanjutnya Engkau tambah jatah rezekinya ya Allah. Jika rezekinya itu masih jauh, maka dekatkan ya Allah. Jika rezekinya itu masih di langit, maka turunkanlah ya Allah. Kami yakin ya Allah, Engkau tidak akan membiarkan kami kelaparan dan kesusahan ya Allah. Wahai Allah, jika ada saudara kami yang terkena virus ya Allah, atau jika ada saudara kami yang sakit ya Allah, jadikan virus dan penyakitnya itu hilang dan musnah atas izin-Mu ya Allah. Wahai Allah, jadikan negara kami Indonesia ini negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan negeri kami ini aman, tentram, damai dan selamat dari mahara bahaya ya Allah. Wahai Allah, pancarkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membesarkan hati kami ya Allah, sehingga setiap detiknya ya Allah kami selalu dalam bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah ya Allah puasa kami. Terimalah ya Allah salat kami, ibadah kami, doa kami, sedekah kami ya Allah. Maafkan ya Allah jika ketidaktepatan salat kami ya Allah. Maafkan ya Allah ketidaksempurnaan bacaan Al-Quran kami ya Allah. Maafkan ya Allah jika sedekah kami ini ya Allah masih mengharap pujian atas orang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan doa kami semua ini ya Allah. Kabulkan ya Allah, terimalah ya Allah ibadah kami semua ya Allah. Jadikan saudara-saudara kami yang sehat ya Allah. Jauhkan ya Allah saudaraku, negeriku ini dari mara bahaya dan segala penyakit ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, demikian program Beranda Dakwah pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Fatur Rahman Hakim yang telah hadir. Terima kasih Ustadz. Ya, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua pemirsa. Dan saya Ade Irawan dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Beranda Dakwah setiap hari Rabu hanya di Tepian TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.